Oke, sekarang saya udah ada di dalamnya Toyota Veloz tipe Q CVT TSS termewah ya ini ya, dan terlengkap safety-nya. Jadi kuncinya kayak gini. Dia ada untuk tutupnya pakai timbal Toyota ya, udah kayak race. Ada individual door warning juga. Kita coba ACC on. Nah, begitu ketika dinyalakan ada tulisannya welcome. Dia di sini juga udah kayak race ya, bahan sinar plastik. Ada Twitter di pojok. Sekarang kita lihat isi dalamnya. Sini ada display brightness nih, sama time design juga sama kayak race ya. Kita lihat yang beda aja di sini. Vehicle setting. Nah ini ada front kamera, blind spot monitoring, rear cross traffic alert juga ada, termasuk di dalam ininya ya, Toyota Safety Sense. Ini ada front departure alert, mobil depan maju dikasih tahu, vehicle departure alert timingnya bisa dikasih tahu, pre-collision warningnya juga dikasih tahu, dan departure warning juga. Steering assist juga sudah tersedia, bisa intervensi atau enggak. Nah ini PSM RCTA, door lock, ini sama, wiper, itu isinya, turn signal, trade time, kualitas turn signal, welcome lamp juga udah bisa diatur di sini. Maintenance setting, oil deteriorate. Oh ini kalau oli udah harus diganti dia kasih tahu juga ya. Dan ini reset, dan ini ada pengaturan bahasa. Nah itu dia. Wireless chargingnya juga untuk yang Veloz TSS ini yang tertinggi. Dan individual door warning. Nah ini ada informasi berkendara. Ini untuk pengaturan informasi Toyota Safety Sense ya. Ada jam digital juga. Dan ini ada peringatan-peringatan. Ini udah masuk setting lagi. Trip juga ada di sini, trip A, trip B. Odo bisa diatur juga. Di kanan ya speedo format digital sama indikator bensin. Lanjut di kiri, di sini dia ada saklar wipernya, intermittent tanpa pengaturan interval waktu. Di kanan ada saklar headlamp, headlamp juga sudah auto dengan saklar front integrasi. Dan ini adalah tampilan dari setirnya. Cruise control belum ada di sini ya. Jadi dia di kanan ada untuk audio streaming, switch di kiri ada pengaturan MID. Ketika dinyalakan dia backlightnya dia warna putih di sini. Kemudian di sini ada mode berkendara juga. Ada power sama eco. Power tekan sekali, eco tekan agak lama. Itu dia. Dan dia jadi ada oranye-oranyenya ya. Kalau eco dia keluar eco mode, ada tulisannya. Nah itu. Pengaturan setir ini istimewa. Tilt teleskopik sudah tersedia akhirnya. Mantap. Kemudian di sini ada bahan hard plastik, dan dia juga sudah Android Auto sama Apple CarPlay. Sekarang kita coba aja suaranya. Nah nih untuk keluar dia simbolnya pakai simbol Toyota ya di situ. Dia ada pengingat ganjil genap juga. Kemudian di sini ada Android Auto. Ini ada audio, gambar, telepon, petunjuk, My Request. Ini pengaturan. Ini isinya Bluetooth. Nah itu isinya. Ini WiFi. Ini suara pengaturannya bisa sendiri-sendiri ya, individual. Tampilan ini isinya ada wallpaper, standar sistem. Monitor belakang juga bisa dimatiin. Reset entertainment. Nah ini pengaturan bahasa sama versi-versinya. Ada kamera 360. Ini dia tampilannya. Bisa sendiri-sendiri ya. Ini depan aja, ini samping. Mantap. Oke, terus ini lanjut untuk hazard. Ini dilapis kayak mika ya. Kisi-kisi AC dengan chrome. Ini pengaturan AC-nya. Jadi pengaturan AC dia terdingin di sini di 17 sekarang, terpanas ada di 28. Nah itu dia. Ada rear defogger juga ya udah ya. Dan arah semburan yang belum bisa diatur. Di sini dia ada untuk pengaturan fan speed di sebelah kiri. Ini sensor untuk auto climate controlnya. Tampilan start stopnya dengan framing chrome. Ada indikator passenger seat belt. Transmisi dia CVT di sini. Ada mode manual ya, tapi nggak ada di pedal shift. Ambient light juga sampai ke center console kanan dan di kiri. Park brake elektrik dengan auto hold. Ada wireless charger di sini. QI standar bisa dimatiin dan dihidupin. Armrest di sini dia empuk soft touch, tapi ini fix.
ketika dibuka di bawahnya dia ada tempat penyimpanan lagi, dilapis bahan bludru sama power outlet. Nah ini 12 volt. Seat belt di sini fix, headrest di sini adjustable. Kemudian di sini dia bahannya fabrik, headrestnya tapi kulit. Bahan sini soft touch dengan jahitan-jahitan asli dengan plat tulisan Veloz. Dibuka di bawahnya nih pelaci pembukaan bulan soft opening ya. Kemudian di sini ada airbag sisi depan depan. Total 6. Dan ini pilar A-nya. Airbag juga sampai ke pilar A. Hand grip di sini model retract. Visor kiri lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Nah itu dia. Sama cup holder juga. Nah ini ada lampu sudah LED yang di tengah. Spion tengah dynamic view. Visor kanan di sini ada cup holder tapi polos di baliknya. Sisi driver udah nggak ada hand grip lagi. Sekarang kita coba kalau kita arahkan ke R. Nah nih, dia bagasi lagi kebuka ya, jadi kelihatan ininya tuh plafon. Ada garis prediktif juga. Dan ini tampilan kamera 360 nya. Ketika diarahkan di P, dia nggak langsung bubar ya. Ini layout dari door trim. Sekarang kita lihat ke luar. Pengaturan jok sisi driver sini manual lengkap dengan seat register. Di sini untuk buka ke tangki, karpet bodiran Veloz, ABS, EBD, BA, grill start assist sudah ada di semua tipe ya. Ada tempat penyimpanan juga di center console bagian kanan. Pintu bokap mesin, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah ini karena TSS ada untuk FCM ya, forward collision mitigation. Kita lihat panel lampu-lampunya. Ada cup holder juga. Kisi-kisi AC di sini bisa diatur dengan chrome. Untuk bunyi klakson, seperti itu bunyinya. Ini layout dari door trim. Bahan di sini dia hard plastik. Ini juga hard plastik yang soft touch, yang diempuk soft touch. Ada ambient light juga ya, warna biru. Di sini ada corak karbon, tambah sporty. Ada door handle sini dia chrome. Spion juga electric mirror, electric retract, dan sudah auto folding. Untuk kaca, dia di sini dia auto down. Ada gambar mobil juga untuk blind spot monitoring, KDD TSS, dan auto up. Dengan sensor jepit juga tentunya. Di bawah ada speaker, bottle holder, dan door pocket. Lampu di pintu di sini belum ada. Ada akses mati ya untuk masuk. Kamera 360 di samping ada di bawah. Spion. Ground clearance dia 205 mili. Ini dia velgnya dia two-tone polish. Sini dia rem depan juga sudah cakram. Bannya dia merek Bridgestone Turanza. Untuk profil bannya di sini dia menggunakan 205/50 R17. Di atas fender ada tarikan chrome ya sampai ke depan. Dan ini dia tampilan dari lampunya. Untuk lampu LED kristal multireflektor, di bawahnya DRL yang bisa jadi sein juga sekuensial. Kemudian lampu fog lamp dia halogen. Ini tampilan fascia depan. Kamera 360 ada di bawah emblem Toyota. Ada underguard di bawah. Suspensi juga sudah dengan stabilizer depan dan di belakang. Tertulis jelas di brosur ya soalnya ya. Ada stabilizernya. Ini dia mesinnya. 1500 cc 4 silinder. Ada kenaikan tenaga 2 PS jadi 106 ya sekarang ya. Tampilannya. Ruang mesin juga udah dikasih peredam. Kita coba tutup. Awas yang pakai earphone. Sein sekuensial ya, keren. Sein juga ada di spion. Ini tampilannya dari depan. Nah itu. Roof rail dia ada, tapi tipis ya, nggak ada lubangnya jadi nggak bisa ngikat. Talang air udah dapet. Untuk masuk ada akses smart key, model sentuh di depan juga, 2 di depan. Pengaturan jok si penumpang depan sini masih manual. Di sebelah kiri ini center console, dia tempat penyimpanan, USB buat ngecas gadget, sama ambient light tombol pemanis. Di depan ini masih ada lagi apar di bawah ya, di sini. Yang ini tadi cup holder. Airbag si penumpang depan juga belum bisa dinonaktifkan. Di bawah sini dia
lega ya. Itu. Ini tampilan dari dashboardnya di sisi penumpang depan. Embelnya juga sampai ke door trim di depan. Kita lihat ke belakang. Ini layout dari door trim belakang. Jadi bahan semuanya full hard plastik kecuali yang putih ini. Dia soft touch empuk dengan jahitan-jahitan warna asli. Ada cup holder kayak kalsik. Di sini ada door handle chrome. Pembukaan kaca belakang. Nih mantep loh, abis dia. Nih ngeluarin tangan udah nggak kepentok kaca lagi. Kecuali di ujung menyisakan sedikit tapi nggak ngefek. Di bawah ada speaker, bottle holder, dan door pocket. Tapi di sini belum ada ya untuk lampu di pintu dan ada cat lock model switch. Kita coba lihat ke dalam. Di belakang sini lega dan kepraktisan juga luar biasa. Sini ada zipper pocket besar, sedang, kecil. Kemudian di bawah ada 2 buah power outlet. Di sini USB untuk ngecas gadget. 2,1 ampere jadi udah bisa fast charging. Di belakang sini ada cup holder lagi 1. Di belakang kursi driver juga ada zipper pocket 3 level, besar, sedang, kecil. Ini tampilan dari kabin depan. Nah, itu dia. Ketika desain kiri, di head unit juga menampilkan citra kamera 360 sebelah kiri ya. Nah, ini dia. Kemudian Resident Entertainment System juga ada ambient light, dan dia ngadepnya tuh ke bawah tuh sudah ada gambarnya, jadi kesannya kayak homey gitu. Ini ketika dibuka baru keluar Toyota. Ini untuk pengaturannya. Double blower di atas ya, bisa diarahin anginnya dan buka tutup. Ini untuk pengaturan fan speed. Ini lubang untuk sirkulasi udaranya. Hand grip simulator track tanpa hook, kanan dan kiri nggak ada hooknya. Seat belt 3 titik. Dia ada seat back juga untuk penumpang tengah baris kedua. Lampu kabin di sini udah warna putih. Nah, ini pelipatannya. Jadi yang di tengah sini walaupun belum ada armrest, tapi di bawah ini ada tali ya untuk ditarik dan menurunkan porsi 20-nya. Nah, ini dia. Jadi bisa bolong kayak ala-ala Captain Seat, kayak expander persis. Di atas ini headrest juga adjustable. Ini lihat door trim. Sekarang kita lihat bangku baris ketiga. Ini dia sliding juga ya. Nah, itu. Selain sliding dia juga recline, tuasnya dari samping. Nah, ini dia. Ada top data di ISOFIX. Kita lihat akomodasi bangku baris ketiga. Di sini dia pelipatannya 50-50 juga untuk memperluas bagasi. Nah, ini kayak gitu. Di kanan kiri sini ada tempat penyimpanan dua tahap ya, atas bawah. Cuma udah nggak ada hand grip lagi. Tapi yang di sebelah kanan di sini ada power outlet. Kemudian ada tempat penyimpanan juga 2 level. Seat belt juga 3 titik. Ini pelipatan 50-50 ya untuk memperluas bagasi. Dan dia ini juga ada talinya untuk mengatur recline sekaligus pelipatan. Rem depan, rem belakang di sini dia udah cakram ya. Ini untuk tangki. Ini ya. Dia tulisannya unleaded fuel only. Dan ini udah dikasih penggantung, jadi kotonya sini nggak keleleran dan akhirnya melukai bodi. Lanjut. Di belakang ada antena shark fin, ada rear defogger dan rear wiper. Sein LED di belakang full LED ya. Bahkan nih LED barnya kalau di rem dia nyala semua dari ujung ke ujung. Ada emblem 50 tahun Toyota, reflektor di belakang, 2 sensor parkir di belakang, sama underguard warna silver. Nah, ini dia, ban serep ada di bawah juga, dan dia juga sudah nge-stabilizer suspensi belakang. Kamera 360 ada di belakang, dan lampu plat nomor juga belum LED. Emblemnya Q ya di sebelah kanan situ. Kita coba buka. Ini tampilannya ketika bangku baris ketiganya tegak, dia segitu. Kalau dilipat dia rata rantai ke depan. Di kiri ada lampu bagasi, tempat penyimpanan. Di bawah ada tempat penyimpanan dan partisi sama toolkit. Dan ini untuk turunin ban serepnya. Di kanan ini udah nggak tempat penyimpanan apa-apa lagi. Untuk pelipatan dari tali yang sama ya untuk pengatur kerebahan. Nah, begini kita terlipat. Sini ada coakan untuk mempermudah penutupan. Ini emblemnya Q. Ini tampilan dari belakang secara overall. Nah, itu.
Di sebelah kanan ini dia juga enaknya ada Avantas tumble, jadi nggak cuma satu sisi aja. Ini posisi 60 nya. Kita kembali ke depan, kita coba matiin semuanya. Ketika dimatikan, nah ada animasinya, see you persis race. Tampilan dari kabin belakang ketika bangku terdapat kondisi maksimal buat ngangkut barang. Luas banget ya. Sekarang kita coba kunci. Ketika dikunci dengan mengelus alur di door trim, spion juga otomatis terlipat karena dia sudah auto folding. Ketika dibuka, dia juga otomatis terbuka dan ada welcome light-nya. Nah itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Toyota Veloz tipe Q dengan TSS. Dia karena ini TSS ada radarnya ya. Nah itu. Oke, sekian.